Selamat sore, Prof. Aku mau nanya nih, Prof. Dan kali ini jadi kan sebetulnya beberapa waktu lalu emang kita lumayan agak ramai soal tumbler pengguna KRL yang akhirnya jadi heboh banget loh. Tumbler itu jadi heboh banget gitu kan. Nah, aku tuh pengen tahu sebetulnya kan dari kasus Tumblr yang viral di waktu itu menunjukkan bahwa masalah kecil itu bisa berkembang menjadi kegaduhan besar. Menurut Prof. Jun, apa sih mekanisme sosial yang membuat insiden sederhana tersebut bisa berubah menjadi isu nasional dan juga berdampak pada pekerjaan seseorang? Ya, insiden yang sederhana bisa memicu reaksi emosi dari masyarakat ya. Jadi awalnya dari postingan yang memicu rasa marah yang sebenarnya berasal dari rasa keadilan masyarakat yang terusik nih ya, membaca satu case ya bahwa ada tumbler yang tinggalan kemudian tidak ditemukan atau ditemukan tetapi kemudian hilang dan dituduh sebagai suatu kelalaian dan berakibat ada reaksi yang seperti agak tergesa-gesa juga dari sebuah institusi untuk mecat yang bersangkutan. Nah, ini rasa keadilannya masyarakat terusik ya. Muncul suatu mungkin semacam moral panik boleh dikatakan seperti itu gitu ya. Sehingga institusi tersebut ingin memulihkan rasa keadilan tapi dianggap masyarakat justru tergesa-gesa nih gitu ya. Nah, kemudian dari respon-respon institusional tersebut masyarakat mencoba untuk memberikan saran-saran begitu ya lewat media sosial. Tidak seharusnya institusi itu sampai menghilangkan pekerjaan, bisa lebih wise dan sebagainya. Jadi ini termasuk human concern lah katakanlah seperti itu sehingga bisa menjadi viral. Belum lagi ditambah humor-humor yang meliputinya ya, seperti ada meme atau ada ungkapan, wah kalau Tumblr saya logonya Pancasila, kalau kehilangan, saya bisa kehilangan ideologi. Jadi ada bumbu-bumbu seperti itu yang membuat kemudian menjadi viral. Oke. Gitu. Emang jadi rame banget ya, Prof ya. Gitu. Ya. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita telusuri atau kita tarik mundur lagi, sebetulnya penggunaan tumbler ini kan sebagai mengganti penggunaan plastik gitu kan. Nah, dari yang harganya juga beragam gitu, dari yang murah sampai ada yang mahal gitu. Dan mungkin bisa dibilang jadi bahan yang cukup premium. Nah, Prof, apa sih sebetulnya yang mendorong pergeseran fungsi? Terus juga ada tren pasar, lalu juga ada strategi brand atau perubahan nilai yang terdapat dalam masyarakat. Dari yang tadinya tumbler hanya botol minum biasa, jadi barang yang cukup premium. Gimana, Prof? Iya, jadi Tumblr ini sudah mengalami pemaknaan sosial sebenarnya, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar wadah minum, tetapi menyimbolkan suatu nilai-nilai keberlanjutan atau sustainability begitu ya. Bahwa kita tidak lagi misalnya harus pakai botol plastik sekali pakai, tapi kita menjaga lingkungan dengan memiliki tumbler yang bisa dipakai berulang-ulang. Nah, tapi ini kemudian pemaknaan sosial ini kemudian mengalami yang disebut sebagai komodifikasi. Komodifikasi itu artinya menjadikan ini menjadi komoditas gitu ya. Bahwa ini menjadi satu kesempatan untuk konsumsi baru sebenarnya. Orang jadi berlomba-lomba misalnya untuk mengkoleksi tumbler lebih banyak ya. Sebenarnya suatu hal yang mungkin kalau diteruskan itu malah kok menjadi menimbulkan hasrat konsumsi baru gitu ya. Jadi komodifikasi ini yang kemudian terjadi. Ya, orang menyebut juga sebagai sebuah kapitalisme hijau atau green capitalism, di mana sebenarnya kapitalisme di sini juga bekerja ya supaya orang men-spend uang lebih banyak lagi begitu untuk memiliki, mengkoleksi sesuatu yang sudah terangkat nilainya atau simbolnya begitu. Oke, nah saat ini kan juga perilaku membawa tumbler itu kan sering dikaitkan dengan gaya hidup ramah lingkungan, tapi juga dengan kebutuhan pencitraan diri. Pasti sering Prof juga sering lihat ya kalau misalnya orang mungkin nenteng berbagai merek tumbler gitu ya, Prof ya. Yeah. Nah, kalau misalnya dari kacamata Prof Jun melihat bahwa motivasi ekologis dan kebutuhan identitas ini apakah bisa berjalan bersamaan atau mungkin justru saling bertentangan? Sebenarnya tentu bisa berjalan beriringan ya. Artinya di sini adalah orang yang
otentik begitu ya. Orang yang otentik ya kalau dia bawa tumbler yang menyimbolkan pada dunia ini bahwa dia orang yang peduli terhadap lingkungan, ya tentu itu ekspresi nilai-nilainya. Bisa sejalan seperti itu. Tapi juga bisa menjadi sebuah simbol yang dinilai oleh masyarakat ya. Ketika misalnya dia bawa tumbler tapi perilaku lainnya, misalnya dia gemar justru belanja barang-barang yang sekali pakai misalnya. Itu kan kontradiktif dengan perilaku lainnya dalam hidup sehari-hari ya. Orang bisa menilai, wah ini kemunafikan moral semata ya. Jadi memang ada jebakan di sini. Menggunakan tumbler ini dalam gejala psikologi sosial juga bisa memunculkan suatu rasa aman psikologis bahwa saya dengan membeli tumbler sudah peduli terhadap lingkungan, lalu pada sisi yang lain merasa sah untuk melakukan hal-hal lain yang kurang care nih terhadap lingkungan, jadi lebih standar moralnya jadi lebih longgar begitu. Nah itu gejala disebut sebagai moral licensing kalau dalam psikologi sosial begitu. Jadi bisa saja beriringan, tapi pada orang-orang yang lainnya bisa menjadi suatu kemunafikan sosial, ya, integritas yang retak atau bahkan orang menyebut kebohongan sosial ketika tidak sejalan antara yang disimbolkan, yang dimiliki itu dengan perilaku everyday life-nya, sehari-harinya. Oke, berarti itu yang disebut, berarti menyambung ke pertanyaan selanjutnya nih, bahwa tumbler itu berarti bisa menjadi identitas diri gitu ya. Karena kan seperti tadi mungkin Prof bilang kalau misalnya penggunaan tumbler berbagai merek atau apapun itu dia biasanya bawa tumbler, tapi ternyata dia punya kebiasaan yang kontradiktif kayak gitu. Nah berarti, dari sudut pandang psikolog sosial, apa yang menjelaskan kebutuhan untuk menunjukkan identitas melalui benda yang sebetulnya fungsional seperti tumbler? Iya, sebenarnya ada dua jenis identitas yang terlibat dalam hal ini ya. Yang pertama kita sebut sebagai personal identity atau identitas sosial. Ketika orang menggunakan tumbler, dia ingin mensignalkan kepada dunia bahwa saya orang yang peduli terhadap lingkungan ya, dan perilaku saya terrepresentasi melalui pembelian atau kepemilikan tumbler ini. Saya dengan memiliki tumbler, orang merasa memiliki identitas itu dan nyaman dengan dirinya begitu ya, merasa punya identitas yang baik yang ditampilkan kepada orang. Satu sisi yang lain itu juga menyimbolkan diri ideal atau ideal self yang ingin dia proyeksikan kepada masyarakat. Itu identitas personal ya. Ada juga identitas sosial ya, dalam arti ingin menyimbolkan bahwa saya menjadi bagian dari sebuah kelompok warga dunia yang peduli terhadap lingkungan. Jadi saya loyal terhadap kelompok tersebut. Salah satu cara saya adalah dengan menggunakan tumbler ini begitu. Jadi dari sisi identitas sosial sebenarnya motif yang lebih mengemuka adalah ingin diakui atau diterima, recognition begitu ya, atau suatu reputasi sosial begitu. Kalau tadi yang personal kan lebih karena merasa oke dengan diri saya sendiri, saya orang yang bermoral, saya orang yang ethical begitu ya. Tapi kalau yang sisi sosialnya, saya orang yang menjadi bagian dari gerakan global begitu ya, ingin diakui dan ingin mendapatkan reputasi dari hal tersebut. Jadi keduanya bisa bersinergi. Oke. Berarti kalau misalkan berkaca dari kasusnya tumbler KRL itu sampai segitu berharganya, ini berarti setuju ya Prof, kalau misalkan tumbler itu sekarang itu menjadi barang yang berharga gitu. Iya, berharga karena memang diberikan nilai oleh masyarakat begitu ya. Jadi ada istilah naik kelas begitu ya, dari sekedar barang yang fungsional kemudian memiliki simbolisme kultural pada akhirnya di masyarakat. Oke. Lalu Prof, dalam kacamata budaya konsumsi modern, apakah tumbler saat ini sudah dapat dikategorikan sebagai bagian dari branded lifestyle items yang bisa kita level sama levelnya seperti sneakers atau tote bag yang bermerek gitu? Kalau memang iya, apa sih Prof indikatornya? Iya, sangat iya ya, sangat mungkin dan sangat iya ya, karena tadi yang saya sampaikan bahwa indikatornya adalah sejauh mana tumbler ini minimum itu didiskusikan ya sehari-hari ya, dalam interaksi di kehidupan offline maupun di kehidupan online begitu ya. Tidak stop tumbler itu didiskusikan, di-endorse, dijadikan bahan marketing begitu ya, menjadi simbol dalam suatu iklan atau dalam suatu film begitu ya. Nah sejauh tumbler atau sebenarnya barang apapun memperoleh
interaksi-interaksi semacam itu di dalam kehidupan sehari-hari, maka nilainya akan terus terangkat. Dengan kata lain, Tumblr ini dihidupi ya oleh masyarakat-masyarakat yang memang melakukan aktivitas-aktivitas untuk menghidupkan Tumblr ini, tidak sekedar menjadi suatu barang yang fungsional, tetapi menyimbolkan sesuatu dalam kehidupan mereka. Oke, nah kalau misalkan Tumblr aja sekarang udah ada pergeseran fenomenanya gitu ya, dari yang fungsional sekarang menjadi suatu barang item yang bisa menjadi identitas dan juga foto sosial. Apakah ini masih bisa selaras dengan tujuan awal kita semua untuk bisa ramah lingkungan? Menurut Prof gimana, El? Iya, sejauh kita tetap merawat nilai-nilai ramah lingkungan itu, ya, itu artinya berpulang kepada integritas diri kita dan integritas kelompok kita sendiri, ya. Tentu itu tetap akan bisa sejalan, gitu ya. Artinya antara yang disimbolkan itu harus dengan yang perilaku seharian tadi yang kita sudah diskusikan tadi, itu terjadi kompatibilitas, begitu ya, kesejalanan, begitu. Nah, tentu itu tetap nilai-nilai tersebut akan tetap terbawa, melekat dan bahkan menguat, begitu. Tapi sebaliknya nilai-nilai ramah lingkungan bisa melemah dan dianggap omong kosong, bullshit dan sebagainya. Ketika apa? Ketika terjadi kontradiktif. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita merawat nilai-nilai itu dengan betul-betul kehidupan sehari-hari kita dalam dimensi-dimensi yang lainnya itu juga selaras dengan simbolisme yang kita pakai. Aku mau ini pertanyaan terakhir. Aku pengen sebetulnya kita semua itu bisa disadarkan lagi bahwa sebetulnya penggunaan Tumblr itu nggak perlu harus yang mahal-mahal, bisa dari hal-hal yang kecil. Boleh dong Prof mungkin kasih boleh diluruskan gitu isu-isu ini gitu, kalau misalkan Tumblr itu bisa emang buat minum bukan untuk branded, mungkin boleh Prof. Iya, Tumblr bisa membawa kita untuk lebih menghayati advokasi kita atau pembelaan kita terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi, ya, nilai-nilai yang lebih abstrak, ya, yaitu apa misalnya kalau sekarang kita menghadapi isu-isu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, kemudian bencana alam yang belakangan ini diatribusikan pada ulah manusia, begitu ya. Tumblr bisa mengingatkan kita pada hal tersebut. Tidak perlu Tumblr yang branded, ya, yang mahal, yang justru nanti bisa membawa kita pada arah sebaliknya, yaitu hasrat konsumsi, ya. Hasrat konsumsi ini justru kan yang ingin kita stop, ya, yang ingin kita kurangi lah, gitu ya, dengan perilaku yang cinta lingkungan itu, gitu ya. Jadi pesannya adalah jangan sampai perilaku kita itu justru malah melahirkan suatu ironi, ya, di tengah masyarakat bahwa terjadi perbedaan, ya, atau kesenjangan antara yang dipakai dengan perilaku sehari-hari. Ya, jadi Tumblr murah tidak ada masalah, ya, nilai tetap terjaga, malah terangkat, terawat dan hidup, ya, dengan semestinya.